Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman. Saya dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan. Saya sementara adalah peserta pelatihan dialisis bagi perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan sampel darah pada pre dan post hemodialisis dan bagaimana cara proses terminasi pada hemodialisis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengambilan sampel darah pada pre dan post hemodialisis. Untuk pengambilan sampel pada pre hemodialisis dilakukan sesaat setelah proses hemodialisis dimulai, dan untuk pengambilan sampel darah post hemodialisis dilakukan 30 menit sebelum proses terminasi. Ada dua cara pengambilan sampel darah pre dan post hemodialisis, yaitu cara yang pertama, turunkan QB sampai dengan 100 ml per menit, matikan ultrafiltrasi pada mesin atau diset menjadi 0, tunggu 10-20 detik, kemudian matikan pompa darah. Lakukan pengambilan darah pada port sampel yang ada pada arterial lain dengan melakukan disinfektan dengan kapas alkohol terlebih dahulu. Cara yang kedua, matikan ultrafiltrasi atau diset menjadi 0, lakukan bypass cairan dialisat, tunggu 2-3 menit tanpa mematikan QB. Lakukan pengambilan darah pada port sampel yang ada pada arterial lain dengan melakukan disinfektan terlebih dahulu. Yang kedua adalah proses terminasi hemodialisis. Pada proses terminasi hemodialisis terdapat dua cara, yaitu terminasi sirkulasi tertutup dan terminasi sirkulasi terbuka. Untuk terminasi dengan sirkulasi tertutup, yaitu yang pertama, turunkan QB sampai dengan 100 ml per menit, kemudian matikan QB. Buka klem NaCl dan klem lain NaCl, alirkan NaCl dengan gaya gravitasi. Jika ada tekanan pada AV fistula, berikan tekanan pada botol cairan NaCl secukupnya agar darah bisa masuk ke tubuh pasien. Setelah cairan masuk pada ujung fistula, lakukan klem pada arteria lain dan AV fistula. Setelah itu, nyalakan QB untuk melakukan pembilasan pada area AV fistula outlet. Jika warna bloodline sudah sama seperti warna cucian daging, matikan QB, lalu lakukan klem pada fistula dan venous line. Putuskan sambungan arteria lain dan venous line pada fistula, kemudian tutup tubing fistula dengan penutup tubing. Lepaskan fistula arteri terlebih dahulu, setelah itu lepaskan fistula vena. Buang semua bahan habis pakai yang telah digunakan pada tempat sampah infeksius. Yang berikut adalah terminasi dengan sirkulasi terbuka. Untuk terminasi dengan sirkulasi terbuka, yang perlu kita siapkan yaitu konektor dan spade 10 cc yang disimpan pada tray. Untuk proses terminasi dengan sirkulasi terbuka, yang pertama, turunkan QB sampai dengan 100 ml per menit, kemudian matikan QB. Selanjutnya, buka infuset pada line NaCl, kemudian tutup kembali tubing line NaCl dengan penutup tubing. Sambungkan infuset dengan konektor. Buka klem infuset, kemudian ambil cairan NaCl melalui konektor kurang lebih 10 cc. Kemudian klem arterial lain dan fistula arteri dan putuskan sambungan arterial lain dan fistula arteri. Setelah itu, sambungkan spade 10 cc yang telah terisi cairan pada fistula arteri dan sambungkan infuset dengan arterial lain melalui konektor. Masukkan darah pada fistula arteri dengan memasukkan cairan sampai pada ujung fistula. Setelah itu, buka klem arterial lain, kemudian nyalakan QB untuk melakukan pembilasan pada AV fistula outlet. Setelah warna bloodline terlihat seperti cucian daging, matikan QB, kemudian klem venous line dan fistula vena. Putuskan sambungan venous line dengan fistula vena dan lepas spade 10 cc yang ada pada fistula arteri. Kemudian tutup tubing fistula dengan penutup tubing.
Lepaskan terlebih dahulu fistula arteri, setelah itu lepaskan fistula vena. Buang semua bahan habis pakai yang telah digunakan pada tempat sampah infeksius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengambilan sampel pre dan post hemodialisis dan proses terminasi pada hemodialisis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.